Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat jamaah fardu zuhur Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diizinkan Allah bertatap muka melaksanakan fardu zuhur berjamaah. Kemudian beberapa menit ke depan kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang paling layak untuk kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dalam kehidupan ini kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Di akhir hayat kita diberikan istiqamah hingga husnul khatimah. Dan kemudian ketika menghadap Allah kita mendapatkan syafaat uzma insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada hubungan kita dengan PLN. Tapi ketika lampu terpasang di rumah kita, maka ada hak dan kewajiban. Apa hak kita? Maka kita mendapatkan penerangan 24 jam. Apa kewajiban kita? Maka kita pun membayar. Ada hak dan kewajiban. Tak ada hubung kait antara seorang laki-laki dan perempuan yang tak mahram. Tapi kemudian ketika diikat dengan sebuah ikatan akad pernikahan yang sah menurut Islam, maka ada hak yang mesti didapat laki-laki terhadap perempuan. Ada pula kewajiban yang dilakukan oleh laki-laki yang mesti ditunaikan kepada perempuan. Ada hubungan hak dan kewajiban. Nah, kita siang ini tidak mengkaji hadis tentang hak dan kewajiban antara manusia dengan instansi perusahaan. Kita tidak kaji tentang hak dan kewajiban rakyat kepada negara. Kita pun tidak kaji tentang kewajiban. Terima kasih. Hak dan kewajiban seorang rakyat, ulama kepada masyarakat jamaah. Tapi siang ini kita kaji sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Apa hak dan kewajiban di sana? Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal. Nabi bertanya bukan beliau tidak tahu, tapi untuk menanamkan maknanya. Kalau bapak mau bertanya tentang sesuatu kepada seseorang bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin menanamkan supaya maknanya itu tertanam di dalam lubuk hati orang yang ingin kita ajak bicara. Maka Nabi tanya, "Ya Muaz, wahai Muaz bin Jabal, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Apa hak Allah? Apa hak Allah terhadap hamba dan apa pula hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ada hubungan dua. Bukan hubungan seimbang, bukan hubungan sejajar segaris, akan tetapi hubungan antara seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terjalin koneksi hubungan dengan Rabbul Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Maka apa hak kita kepada Allah dan apa pula hak Allah kepada kita? Kalau kita tidak tahu hak dan kewajiban, maka rusaklah hubungan. Di awal pertemuan, di awal hubungan MOU sebuah perusahaan, maka yang pertama kali dibahas adalah hak dan kewajiban. Itu juga ketika hubungan manusia, begitu juga hubungan dengan Allah. Apa hak kita kepada Allah sehingga Allah tunaikan untuk kita, dan apa pula hak Allah kepada kita sehingga wajib kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, ma atadri? Apakah engkau tahu ma haqqullah 'alal ibad?" Apa hak Allah kepada hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa pula hak hamba kepada Allah? Apa jawab Muaz bin Jabal? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kami tak tahu apa-apa, kata Muaz bin Jabal. Padahal Muaz ini adalah sahabat kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus menyampaikan Islam ke negeri Yaman. Orang yang dipercaya Nabi dan ilmunya banyak, tapi dengan tawaduk rendah hatinya dia katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu apa hak Allah pada kita dan apa hak kita kepada Allah. Maka Nabi pun menjawab, yang pertama
haqqullah 'alal ibad, hak Allah kepada hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menghambakan diri kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali terjemahan kalimat ini salah dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayya'buduhu diartikan beribadah kepada Allah. Akhirnya orang menganggap hubungan dengan Allah ibadah saja. Asal sudah salat 5 waktu selesai. Asal sudah tunaikan zakat selesai hubungan dengan Allah. Kalau sudah pergi haji dan umrah, maka selesailah kewajiban Allah, kewajiban manusia kepada Allah, hak Allah kepada manusia. Maka makna ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a bukan makna ibadah. Ayya'buduhu diambil dari kata abada. Abada ya'budu artinya diambil dari akar kata abdun. Abdun artinya hamba sahaya. Hubungan kita bukan sekedar ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, selesai urusan kepada Allah. Tidak. Akan tetapi abdun, hamba sahaya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan seorang hamba seperti hubungan seorang hamba kepada tuannya. Oleh sebab itu nama yang paling afdal adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Abdun, hamba Allah Ta'ala. Bagaimana hubungan hamba kepada tuannya? Kalau bapak hidup di zaman Nabi, lalu bapak punya seorang hamba sahaya, kemudian hamba tadi mengambil upah menumbuk gandum, lalu dia mendapatkan upah. Upah itu bukan miliknya. Walaupun keringatnya yang keluar, pergi dia pagi, pulang petang, pulang dia malam. Hasil menumbuk gandum itu yang dia peroleh dari hasil usahanya, bukan miliknya. Lalu punya siapa? Punya tuannya. Andai si hamba sahaya tadi menikah, lalu dari hasil pernikahan itu lahir seorang anak. Anak siapakah itu? Menurut orang sekarang itu anak dia karena hasil hubungan dengan istrinya. Tapi dalam ilmu perhamba sahayaan, anak itu milik tuannya, bukan milik dirinya. Lalu bagaimana dengan nyawanya? Nyawanya pun bukan miliknya, tapi milik tuannya. Oleh sebab itu ketika digali kubur-kubur tua di Mesir dan di tempat peradaban yang lama, banyak jenazah dalam peti batu ditemukan. Satu jenazah memanjang, kemudian ada 3 jenazah di tepi kiri dan kanan. Mengapa sampai ada 6-7 jenazah dalam satu lubang? Apakah ini makam massal? Bukan. Yang di tengah itu adalah tuannya. Lalu yang di tepi kiri dan kanan adalah hamba sahaya yang dipaksa memangku tuannya, kemudian ditimbun dalam keadaan hidup-hidup. Mengapa begitu? Karena nyawanya bukan miliknya, padahal ada dalam dirinya. Dia bawa sejak dari rahim ibunya, tapi nyawa itu bukan miliknya. Punya siapa? Milik tuannya. Kalaulah begitu hubungan seorang manusia kepada tuannya, yang hanya makannya ditanggung, pakaiannya diberi, lalu kemudian karena kalah perang menjadi hamba tawanan, tapi semuanya diberikan, hasil usahanya, anaknya, nyawanya dia berikan untuk tuannya. Lalu bagaimana dengan seorang manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu apa kata Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ukur diri kita tentang penghambaan kepada Allah. Banyak umat Islam sudah merasa menjadi hamba Allah diukur dari ibadah mahdhah. Dari 24 jam diberikan Allah waktu kepadanya, berapa menit dia menjadi hamba Allah? 5 kali 5, 25 menit saja. Saat zuhur 5 menit, saat asar 5 menit, saat maghrib 5 menit, isya 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit. Dalam 25 menit itulah dia menjadi hamba Allah. Lalu sisanya menjadi hamba kekuasaan, menjadi hamba dunia, menjadi hamba manusia, menjadi hamba atasan, bahkan menjadi hamba hawa nafsu, bahkan tak jarang menjadi hamba syaitan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah begitu hubungan kita dengan Allah, maka sesungguhnya kita belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cari dari pagi sampai petang, dari mulai kita bisa mengenal yang baik dan yang buruk, mumayyiz, sampai baling berakal, sampai akal itu hilang. Siapa pemilik harta itu? Kita merasa itu milik kita. Maka ketika Allah minta 2,5%, bukan main beratnya.
Kita sangka itu punya kita. Maka ketika Allah minta 1.300.000 dalam Idul Adha, yang bangkit adalah kikir, pelit. Kita merasa, mengapakah saya berikan? Ini kan punya saya, ini kan hak saya, ini kan milik saya. Maka sesungguhnya kita belum menjalin hubungan yang sesuai menurut hadis Nabi dengan Allah Ta'ala. Yang kita cari itu bukan milik kita. Milik siapa? Penumbuk gandum hasil usahanya, milik tuannya. Padahal tuannya itu hanya menenangkan dirinya saat lapar, hanya memberikan tidur malam, hanya memberikan perlindungan karena dia adalah hasil tawanan. Sedangkan hubungan kita dengan Allah dari mulai detak jantung, hembusan nafas, kehidupan ini Allah memberi. Akan tetapi kita merasa yang kita peroleh itu adalah milik kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita luruskan kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa bahwa hartanya milik Allah, maka ringan dia mengeluarkannya. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika Nabi memintanya untuk berjihad fisabilillah. Dia tidak berikan 2,5%, dia tidak berikan 10% karena tak ada hujan, dia tidak berikan 5% karena irigasi, dia tidak berikan 40 ekor kambing satu sebagai zakatnya, tapi yang dia berikan adalah keseluruhan hartanya. Mengapa begitu? Karena dia merasa itu bukan milik dia, tapi itu adalah milik Allah. Ketika Rasul utusan Allah meminta, maka dia berikan. Begitu juga ketika harta itu hilang, maka tak akan ada tetes air mata dan penyesalan. Mengapa? Karena itu layaknya seperti harta yang dititipkan seseorang. Ada tetangga, sahabat, kerabat, teman kita, dia akan pergi jauh keluar kota, lalu dia titipkan barang berharganya pada kita. Ketika dia kembali setelah seminggu, sebulan lamanya, dia ambil barang itu. Marahkah kita kepadanya? Murungkah kita melihat dia mengambil miliknya? Tak marah, tak murung, tak menyesal. Mengapa? Karena kita bukan pemilik itu, hanya pinjaman dari sang pemilik yang abadi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kesalahan memahami hubungan dengan Allah, itulah yang menyebabkan manusia berkeluh kesah. Itulah yang menyebabkan sedih berkepanjangan. Mengapa? Salah anggap. Kita sangka punya kita, padahal bukan milik kita. Pemilik aslinya adalah Malik Yaumiddin. Pemilik aslinya adalah Malikin Nas. Pemilik aslinya adalah Rabbun Nas. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sampai sudah pada tingkat bahwa dia menghambakan diri kepada Allah tak hanya dalam ibadah, maka mata yang dititipkan Allah tak dia pakai kepada yang tidak sesuai dengan kehendak tuannya. Kalau sudah menjadi milik Allah, maka telinga yang dititipkan, maka tidak akan dia pakai sesuai dengan kehendak bukan pemilik aslinya. Kalau sudah nyawa milik Allah, maka hilanglah takut, hilanglah cemas, hilanglah ngeri. Kenapa? Karena andai dia hilang, dia hanya berpindah tangan, dia hanya berpindah tempat dari peminjam kepada pemiliknya yang asli. Itulah yang membuat para sahabat tak pernah gentar. Apa kata Allah tentang sifat orang beriman yang sampai pada tingkat penghambaan diri kepada Allah? Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, mereka tak pernah takut, walahum yahzanun, dan mereka tak pernah bersedih. Apa yang membuat takut datang? Apa yang membuat sedih datang? Sedih datang sebab kehilangan. Mengapa merasa hilang? Karena kita merasa memiliki. Orang yang sampai pada tingkat penghambaan kepada Allah, maka dia seperti seorang hamba sahaya yang tak pernah merasa memiliki. Anak bukan miliknya, harta pencariannya bukan miliknya, bahkan nyawanya pun bukan miliknya. Sehingga dia rela mengikut tuannya walaupun dalam keterpaksaan, karena dia dalam tekanan tuannya. Tapi hubungan dengan Allah bukan dengan keterpaksaan, tapi hubungan dengan Allah selalu diawali Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jahat dia berdosa, angkuh dia dan sombong, dia tahan milik Allah, dia pakai kepada yang tidak diridai Allah, tapi tetap juga di awal kalamnya yang diucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa tidak Bismillahil Aziz, dengan nama Allah yang kuasa, Al-Muntaqim, yang menurunkan hukuman? Mengapa bukan dengan nama Bismillahil Malikil Jabbar, dengan nama Allah penguasa dan pemaksa, mengatur,
Tapi yang dipakai adalah Bismillahirrahmanirrahim, untuk menyadarkan manusia, sehebat apapun angkuh sombong manusia, salah sangka terhadap dirinya pemilik padahal hanya peminjam, maka Allah tetap juga sayang. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmat kasih sayangku mendahului murkaku, kata Allah SWT. Kalaulah yang dulu tu murka, kalaulah yang lebih dulu tu marah, kalau yang lebih dulu itu azab daripada rahmat, maka sudah lama kita ni tak lagi wujud di atas muka bumi Allah SWT. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang tak sadar diri, tak tahu diuntung, merasa kita pemilik, padahal sebenarnya peminjam pun tidak, hanya titipan sementara saja. Tapi kita merasa kitalah pemilik segalanya. Ketika Allah minta sedikit, datang bakhil, datang kikir. Ketika Allah ambil sementara, maka datang sumpah serapah. Mengapa itu datang? Karena kita merasa pemilik yang sebenarnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah kepada kita an ya'buduhu, maka hambakanlah diri kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, jangan duakan Allah. Yusyrik diambil dari kata syarik. Syarik artinya kawan, syarik artinya partner. Allah Ta'ala tak ingin dijadikan ada kawan lain. Allah Ta'ala ingin dia sendiri. Qul huwallahu ahad, dia tunggal sendirian, tak ada yang lain. La ilaha illa huwa, tak ada Tuhan lain selain dia. Oleh sebab itu ketika kita duakan dia dengan yang lain, kita sembah dia, tapi kita loyal kepada manusia. Kita sembah dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi pada saat yang sama kita duakan dia dengan hawa nafsu, maka Allah bukan menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah kepada kita. Kalau sudah kita tunaikan hak Allah, lalu apa hak kita kepada Allah? Maka yang kedua ini adalah hak kita kepada Allah. Setelah kita tunaikan hak Allah dalam diri kita, hambakan diri kita, maka Allah jatuhkan haknya untuk kita. Apa hak kita kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kita kepada Allah, alla yu'azziba, Allah tidak mengazab. Siapa yang tidak diazab Allah? Allazi ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, orang yang hanya menghambakan diri kepada Allah dan tidak menduakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kalau sudah sampai kita pada tingkat menghambakan diri kepada Allah, maka Allah pun tunaikan hak kita, maka dia tidak akan azab kita. Siang dan malam paling tidak 5 kali kita berdoa kepada Allah, wa qina azabannar, selamatkan kami dari azabmu ya Allah. Tadi imam kita mengucapkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami, lindungi kami dari neraka. Tapi kalau kita belum menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya, maka tak mustahil azab itu akan datang juga. Kenapa? Karena hanya sampai ke ujung lidah. Maka kita wujudkan dalam perbuatan ya'budullah, menghambakan diri kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, tak menduakan Allah dengan hawa nafsu, tak mensandingkan Allah dengan manusia, tak menggabungkan Allah dengan kekuasaan, hanya kepada Allah semata. Kalaupun punya harta, harta itu dipakai untuk mencapai ridha Allah. Kalaupun menjabat kuasa, kekuasaan itu untuk mendapatkan ridha Allah. Kalaupun diberikan orang-orang yang disayangi, kesayangan bersama orang kesayangan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sampai kepada tingkat itu, maka hak kita kepada Allah, alla yu'azziba, Allah tak menurunkan azabnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita merenung sejenak. Sudahkah kita ini menunaikan hak kita kepada Allah? Kalau sudah, maka kita tak perlu mengungkit-ungkit apakah Allah sudah menunaikan haknya kepada kita. Karena setiap selesai azan, menurut riwayat Imam Al-Baihaqi, selalu kita sebut innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji ya Allah. Tunaikan hak Allah, laksanakan yang diperintahkan Allah, maka Allah akan tunaikan haknya kepada diri kita. InsyaAllah dia jaga kita dari azabnya, yang tak dapat satu pun menyelamatkan kita ketika hari keputusan itu datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dari pagi tadi InsyaAllah kita ini semua sudah menghambakan diri kepada Allah. Akan tetapi apakah besok, nanti malam, besok pagi, lusa kita ini tetap menghambakan diri kepada Allah? Apakah tak mungkin datang godaan sehingga kita akan menghambakan diri pada kekuasaan, pada pekerjaan, pada orang-orang di sekeliling kita, pada sesuatu perkara atau benda atau makhluk yang selain Allah?
kesempatan itu terbuka luas. Oleh sebab itu, kita selalu berharap kepada Allah, hati yang sudah dipenuhi dengan penghambaan diri kepada Allah, senantiasa dia istiqamah dalam hati kita. Kita wujudkan dalam perbuatan, kita wujudkan dalam ucapan, dan selalu kita mohonkan kepada Allah, Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, untuk senantiasa beribadah dengan ibadah kepadamu. Apa buktinya? Maka dapat kita lihat dari keseharian. Kita uji hadis siang ini, tidak saat ini. Betapa mudahnya menggerakkan anak lidah. Sudahkah menghambakan diri kepada Allah? Sudah. Begitu mudahnya kita membalikkan. Lebih ringan daripada membalikkan telapak tangan. Tapi kapan diuji sikap penghambaan diri kepada Allah? Nanti saat ujian itu datang. Ketika Allah ambil miliknya, menetes air mata, datang risau, maka sesungguhnya kita belum lagi menghambakan diri kepada Allah. Ketika dia ambil pinjamannya, lalu kemudian datang marah, maka sesungguhnya kita masih merasa memiliki, belum kita ini hamba Allah. Ketika Allah tidak berikan apa yang menurut kita milik kita, kita merasa itu hak saya, mengapa saya tak dapat? Maka datang gemarah, maka sesungguhnya kita belum lagi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Nabi meninggal anaknya Ibrahim, menetes air matanya? Sahabat pun bertanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Tak ridakah engkau dengan kematian anakmu? Kata Nabi, ini bukan tangisan kemarahan, ini adalah tangisan kasih sayang. Kasih sayang seorang ayah, seorang bapak kepada anak, buah hati belayan jiwanya. Salahkah manusia menangis? Dia menangis karena sayangnya, bukan dia mencaci maki nasib karena dia merasa itu milik dia yang diambil oleh orang lain. Jadi dalam menyikapi ini pun yang dilarang oleh Allah adalah laisa minna, bukan golongan kami. Man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi karena kemalangan. Wa syaqqal juyub, orang yang merobek-robek kantong karena mengutuk nasib dan takdir. Akan tetapi tetesan air mata adalah ungkapan kasih sayang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tak ingin berpisah, namun dia yakin akan dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala saat Allah ta'ala mencari orang-orang. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang kepadaku? Maka saat itu apa kata Allah? Azilluhum tahta zilli, aku akan lindungi mereka di bawah singgasana arasku. Yauma la zilla illa zilli, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hubungan kita selama ini karena Allah, andai Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, kita tetap pada tingkatan bahwa kita ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah dan selalu diberikan kekuatan, dan ketika ujian keimanan itu datang, kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, seperti janji Allah, wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Itulah hak Allah kepada kita dan hak kita kepada Allah. Mudah-mudahan dapat kita tunaikan. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.